Halo guys, jadi gini, ada cerita menarik banget soal negara kita tercinta, Indonesia. Siapa sangka ya, Indonesia sekarang lagi jadi rebutan dua negara adidaya dunia, yaitu Amerika Serikat dan Cina. Mereka berlomba-lomba banget untuk bikin Indonesia jadi sekutu mereka. Kenapa? Karena Indonesia punya posisi strategis yang bisa nentuin masa depan Asia Pasifik. Gila, keren banget nggak sih? Buat lo yang belum ngeh, Indonesia itu berdiri di tengah-tengah Samudra Hindia dan Pasifik. Artinya kita punya pengaruh besar atas jalur perdagangan maritim yang super penting saat ketegangan antara Amerika Serikat dan Cina makin panas. Indonesia jadi kayak panggung utama di kompetisi mereka. Tapi apa sih yang bikin Indonesia sebegitu menariknya? Jawabannya nggak cuma soal lokasi guys. Ekonomi kita lagi naik gila-gilaan. Sejak krisis finansial Asia tahun 1997, Indonesia udah bertransformasi jadi salah satu kekuatan ekonomi baru di Asia Tenggara. Bayangin GDP kita sekarang udah tembus 1,4 triliun dolar dan jadi ekonomi terbesar ke-16 di dunia. Angka kemiskinan juga udah turun drastis, bahkan hampir separuh dari tahun 1999. Itu semua berkat strategi kita yang cerdas, seperti ngembangin industri bernilai tambah. Lu tahu nggak salah satu langkah beraninya pemerintah kita adalah ngeban ekspor nikel mentah. Awalnya banyak yang skeptis, tapi sekarang hasilnya kelihatan banget. Indonesia jadi pusat industri baterai kendaraan listrik dunia dengan kapasitas smelter nikel yang meledak dari 16 juta ton per tahun di 2018 jadi lebih dari 100 juta ton di 2023. Gokil kan? Ini bikin kita nggak cuma jadi pemain regional, tapi juga global. Para investor pun jadi makin semangat masuk ke sini. Enggak cuman itu, dunia digital kita juga lagi booming. E-commerce di Indonesia sekarang yang terbesar di Asia Tenggara, bahkan 6 kali lebih gede dari Filipina. Startup kita juga keren-keren, ada 15 unicorn yang masing-masing nilainya lebih dari 1 miliar dolar. Ini bukti kalau anak muda Indonesia punya potensi besar buat bersaing di level global. Apalagi tenaga kerja kita itu muda-muda dan kreatif. Ini aset yang enggak semua negara punya. Tapi enggak semuanya soal ekonomi guys. Secara geopolitik Indonesia punya kartu as yang bikin negara-negara lain enggak bisa anggap remeh. Dari dulu kita selalu pegang prinsip non-blok. Artinya kita nggak mau terlalu condong ke satu pihak aja. Sejak konferensi Asia Afrika tahun 1955, Indonesia udah jago banget main balance antara kekuatan besar. Bahkan sekarang kita aktif ikut latihan militer bareng banyak negara, termasuk Amerika Serikat, Jepang, dan Australia. Ini nunjukin kalau kita nggak takut buat ambil sikap. Ngomongin militer, Indonesia juga nggak mau ketinggalan. Kita lagi modernisasi angkatan bersenjata dengan beli alutsista dari berbagai negara. Ini strategi cerdas buat bikin kita tetap independen secara militer. Lo bisa bayangin, di tengah ketegangan di Laut China Selatan, Indonesia tetap berani ngelawan klaim Cina dan nunjukin kedaulatan kita. Contohnya waktu kita ngadain latihan militer di sekitar Kepulauan Natuna. Itu bukti kalau kita nggak mau diinjak-injak sama siapapun. Tapi, yang namanya perjalanan, pasti ada tantangan. Dari masalah korupsi, pendidikan, sampai urbanisasi yang enggak merata, semua itu jadi PR besar buat Indonesia. Jakarta juga lagi menghadapi ancaman tenggelam, jadi pemerintah sampai bikin rencana pindah ibu kota. Meski begitu, gue yakin banget kalau kita bisa ngatasin itu semua. Lo tahu nggak, walaupun tantangan ini gede, kita punya semangat dan inovasi buat nyelesainnya. Generasi muda kita juga makin vokal soal isu-isu penting dari lingkungan sampai hak asasi manusia. Indonesia itu punya segalanya, sumber daya alam melimpah, ekonomi yang tumbuh pesat, populasi muda yang energik, dan posisi strategis yang nggak ada duanya. Kalau kita terus kerja keras dan kompak, nggak heran kalau suatu hari nanti Indonesia bakal jadi salah satu kekuatan utama dunia. Plus hubungan kita sama negara-negara besar ini harus pinter-pinter dikelola. Kita nggak boleh cuma jadi pion di permainan mereka, tapi harus jadi pemain utama yang bisa ambil manfaat maksimal. Bayangin aja, lebih dari 60% perdagangan maritim dunia lewat perairan Indonesia. Ini bikin kita jadi kunci dalam persaingan global antara Amerika dan Cina. Di satu sisi, Amerika dukung Indonesia lewat program perdagangan bebas dan latihan militer bareng. Di sisi lain, China invest besar-besaran di infrastruktur seperti kereta cepat Jakarta-Bandung dan pelabuhan-pelabuhan strategis. Tapi yang keren, Indonesia nggak terjebak di satu pihak. Kita manfaatin kedua sisi buat keuntungan kita sendiri. Nah, soal pembangunan ekonomi, Indonesia juga lagi fokus banget buat ngurangin kesenjangan antara kota besar dan daerah terpencil.
terpencil. Tantangannya emang nggak kecil karena kita tersebar di lebih dari 17.000 pulau. Tapi pemerintah terus cari cara buat mendorong pembangunan merata, kayak program pembangunan desa dan penguatan infrastruktur di luar Pulau Jawa. Dan satu lagi yang bikin optimis, populasi kita mayoritas anak muda. Ini bonus demografi yang bisa jadi bahan bakar ekonomi kita buat 50 tahun ke depan. Kalau pendidikan dan pelatihan kerja terus ditingkatin, bukan nggak mungkin Indonesia bakal jadi pusat inovasi dan teknologi baru di kawasan Asia. Jadi ayo kita terus bangga sama Indonesia dan ikut kontribusi buat masa depan yang lebih cerah. Karena masa depan Asia, bahkan dunia, bisa jadi ada di tangan kita. Jangan lupa, semua ini butuh kolaborasi kita semua, dari pemerintah, swasta, sampai rakyat biasa. Yuk kita bareng-bareng bikin mimpi Indonesia jadi nyata.